Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Mohon maaf sekali karena pada pertemuan hari ini kita tidak bisa melaksanakan Google Meet seperti biasa. Tadi Ibu sudah coba Google Meet, namun ternyata ada kendala teknis seperti mic-nya tidak berfungsi dan berkali-kali hilang koneksi dan lain-lain. Maka dari itu sebagai gantinya Ibu buatkan rekaman pembelajaran. Harapannya ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan LKS dan untuk mempersiapkan diri ketika ulangan nanti. Nah, pada bab sebelumnya, masih ingat gak kalian belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang gerak dan gaya. Dimulai dari besaran-besaran seperti kelajuan, kecepatan, jarak, perpindahan, dan lain-lain. Kita juga belajar tentang berbagai jenis gaya, mulai dari gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya pegas, gaya gesek, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita masuk ke bab yang baru, yang berjudul Usaha dan Pesawat Sederhana. Ini sangat berkaitan dengan konsep gaya dan perpindahan. Jadi harapan Ibu kalian pahami lagi apa itu gaya dan perpindahan. Karena ini pasti akan sangat membantu kalian untuk sukses di bab ini. Oke, supaya tidak menunggu terlalu lama, mari kita mulai pembelajarannya. Oke. Nah, apa itu usaha? Ibu yakin, pasti dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering mendengar kata usaha. Misal nih, kalian sedang belajar. Kalian dikatakan berusaha supaya mendapat nilai bagus. Contoh yang lain, misal kalian ingin mendapatkan kelancaran ketika bekerja dan lain-lain, maka kalian berdoa, ya, usaha memiliki badan yang fit. Akhirnya dia berusaha dengan cara di kehidupan sehari-hari atau kegiatan yang mengeluarkan pikiran, tenaga, juga badan yang berbagai perbuatan, pekerjaan, prakarya, ikhtiar, atau daya upaya untuk mencapai suatu hal. Tapi, Ibu tegaskan bahwa usaha yang kalian kenal di kehidupan sehari-hari itu bukanlah usaha yang akan kita pelajari. Jadi, usaha dalam fisika itu punya makna yang sangat berbeda dengan usaha yang kalian tahu di kehidupan seharinya. Kita belajar tentang gaya. Nah, tapi gaya yang kita pelajari di IPA itu sangat berbeda dengan gaya yang kalian tahu. Jadi nanti kalau misalnya adalah ikhtiar, prakarya, atau upaya mencapai satu hal, itu salah ya. Jadi Ibu beri tanda di sini ya bahwa usaha dalam fisika punya makna yang berbeda. Jadi usaha dalam fisika itu apa sih? Mari kita kenali terlebih dahulu. Sekarang, coba kalian temukan perbedaan usaha dan bukan usaha. Nah, contoh yang pertama. Di sini ada 3 orang yang mendorong mobil hingga mobilnya bergerak dan berpindah. Nah, di kondisi seperti itu, kita bisa mengatakan bahwa 3 orang itu melakukan usaha. Ya. Sedangkan di kondisi yang kedua, ada orang yang mendorong atau memberikan gaya sekuat tenaga pada tembok, tapi temboknya tidak berpindah. Nah, di sini Ibu katakan bahwa orang tersebut tidak melakukan usaha. Apa perbedaan gambar yang pertama dengan yang kedua? Mereka sama-sama mendorong benda, tapi yang satu bendanya berpindah, yang satunya lagi bendanya tidak berpindah. Nah, untuk yang bendanya berpindah, kita katakan itu usaha. Sedangkan yang bendanya tidak berpindah, kita katakan itu bukan usaha. Jadi bisa tahu ya perbedaan mana yang usaha, mana yang bukan usaha. Oke? Sekarang nih biar makin yakin. Ibu kasih gambar yang ketiga. Ada orang yang menarik kotak dengan tali. Nah, menariknya ini adalah memberikan gaya. Hingga akhirnya kotaknya tersebut berpindah. Di sini kita bisa katakan bahwa orang tersebut memberikan usaha kepada kotak. Oke, jadi di sini sudah ada kesamaan ya gambar yang pertama dengan yang ketiga. Di sini kotak dan mobilnya sama-sama berpindah. Dan kita katakan itu sebagai usaha. Sekarang contoh yang keempat. Di sini ada orang yang mengangkat dumbbell ke atas. Mengangkatnya ke atas ya. Dan dumbbellnya berpindah ke atas. Di sini kita bisa katakan dia melakukan usaha. Berpindah kan dumbbellnya? Sekarang, gambar terakhir. Di sini ada orang sama-sama mengangkat dumbbell. Kalau mengangkat dumbbell kan arahnya ke atas ya. Gaya angkat tuh ke atas. Tapi dumbbellnya pindah kemana? Bukan ke atas, tapi malah pindah ke arah depan.
dari belakang ke depan, memberi gaya ke atas, tapi pindahnya ke depan. Nah, di sini kita katakan bahwa orang tersebut tidak melakukan usaha. Jadi sebenarnya usaha itu apa sih? Mari kita kenali. Nah, di sini pada gambar pertama kita bisa melihat ada orang yang mendorong kotak. Nih, bisa kalian lihat? Mendorong kotak. Mendorongnya kemana? Ke kanan. Lalu gerakan kotaknya kemana? Ke kanan juga. Nah, karena sama-sama ke kanan, gayanya ke kanan, pindahnya juga ke kanan, maka kita katakan ini merupakan usaha. Contoh yang kedua, membawa tas sambil berjalan. Nah, ketika kita membawa tas, kita itu sebenarnya memberikan gaya angkat ke atas. Tapi karena kita berjalan, di situ tasnya berpindah ke kanan. Gayanya ke atas, pindahnya ke kanan. Ada perbedaan arah ya. Nah, ketika ada perbedaan arah, kita katakan dia tidak melakukan usaha. Contoh ketiga, misalnya kita mengangkat wadah tas belanja yang berisi sayur-sayuran. Kita angkat, berarti kita memberikan gaya ke arah atas. Lalu sayuran-sayurannya berpindah ke atas atau bergerak ke atas. Gayanya ke atas, arah geraknya juga ke atas, maka kita katakan sebagai usaha. Yang terakhir, kita mengangkat tas belanja berisi sayuran tapi sambil berjalan. Memberikan gayanya kemana kita? Ke atas. Tapi berpindahnya kemana? Ke kanan. Karena ada perbedaan arah, kita katakan itu bukan usaha. Berdasarkan banyak contoh tadi, kita bisa simpulkan bahwa usaha itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, wajib ada perpindahan. Selama benda tidak berpindah, maka itu bukan usaha. Contohnya seperti tadi, ada orang yang mendorong tembok, seberapapun dia berikan gaya, sampai berkeringat pun, sampai kiamat pun kalau temboknya tidak berpindah, maka dia dikatakan tidak melakukan usaha. Jadi perpindahan ini harus ada, ya. Jadi wajib ada perpindahan. Selama benda tidak berpindah, tidak melakukan usaha. Selama benda berpindah, gitu ya, jika searah dengan gayanya, maka dikatakan sebagai usaha. Itulah ciri yang kedua. Jadi kalau usaha itu ciri-cirinya perpindahannya, geraknya harus searah dengan gayanya. Gayanya ke atas, pindahnya ke atas. Gayanya ke kanan, pindahnya ke kanan. Gayanya ke depan, pindahnya juga ke depan. Kalau tidak searah, maka bukan usaha. Lalu yang ketiga, biasanya dalam melakukan usaha, biasanya disertai dengan perubahan bentuk energi. Kita tahu bahwa energi ini bentuknya sangat banyak. Kita lihat di kehidupan sehari-hari, di sekitar kita sendiri ada banyak jenis energi. Ada energi listrik, ada energi panas, lalu ada energi cahaya, energi gerak, energi potensial, dan masih banyak lagi. Itu ya. Nah, jadi di sini kita definisikan usaha sebagai energi yang diberikan pada benda melalui penerapan gaya sepanjang perpindahan. Jadi, misal nih, kita memberikan gaya. Selama benda tersebut berpindah, maka kita juga melakukan usaha. Jadi gaya sepanjang perpindahan disebut sebagai usaha. Nah, dalam bahasa Inggris, usaha ini disimbolkan atau diartikan sebagai work. Maka dari itu, dalam buku pelajaran, simbolnya W. Itu usaha. Dari kata work. Oke, jangan sampai tertukar ya. Itulah konsep dari usaha. Nah. Oke. Sekarang, supaya kita semakin yakin, coba kita kerjakan soal latihan. Ini biasanya muncul di ulangan. Karena tadi di tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita diharapkan bisa memberi contoh usaha. Nah, coba sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah. Bayangkan ya, kita mendorong meja, lalu mejanya berpindah. Nah, maka di sini ada perpindahan, dan perpindahannya searah dengan gaya. Maka dari itu, kita katakan bahwa pernyataan satu merupakan usaha. Yang kedua, sekarang, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Mangga jatuh oleh gaya apa? Oleh gaya gravitasi.
gaya gravitasi arahnya kemana? Ke bawah. Gayanya ke bawah, bergeraknya ke bawah. Ada perpindahan? Ada. Dari pohon ke tanah. Gayanya searah dengan perpindahan? Iya, sama-sama ke bawah. Maka dari itu, kita bisa simpulkan bahwa pernyataan kedua merupakan usaha. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton ke arah rak daging. Dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Jangan lupa, karena kalau usaha itu harus ada perpindahan dan ada gaya yang searah dengan perpindahan itu. Di sini kita bisa lihat ada gaya yang Siti berikan, tapi lihat apakah kereta belanjanya berpindah, awalnya di rak daging, lalu dia ke rak sayuran, lalu kembali lagi ke rak daging. Nah, jangan lupa kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi awal dan akhir. Awalnya di rak daging, akhirnya di rak daging. Maka kita bisa simpulkan bahwa tidak ada perpindahan yang terjadi pada kereta belanja. Nah, kalau tidak ada perpindahan, sudah kita bisa pastikan bahwa Siti tidak melakukan usaha. Oke? Jadi jangan lupa ya, perpindahan itu sangat penting, beda dengan jarak. Lalu, pernyataan keempat. Dayu menginjak telur dengan gaya 5 Newton, sehingga telur tersebut pecah. Ya. Nah, bayangkan kita menginjak telur, lalu telurnya tersebut pecah. Ibu tanya, apakah ada perpindahan pada telur tersebut? Tidak. Nah, kalau tidak ada perpindahan, maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan keempat bukan usaha. Terakhir, pernyataan kelima. Balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Terbayang? Di sini ada perpindahan dan gayanya searah dengan perpindahan. Nah, karena memenuhi dua syarat itu, maka kita bisa nyatakan pernyataan kelima merupakan contoh dari usaha. Ibu harapannya kalian nanti bisa menjelaskan atau memberikan contoh usaha yang lain dan memberikan contoh mana juga yang bukan usaha. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu menghitung besar usaha. Ini sebenarnya bisa kita pelajari dengan logika. Bayangkan saja, misal kita mau memindahkan HP ini dari bawah ke atas. Oke, bayangkan ya. Nah, misalnya nih kita ingin memindahkan HP ini dengan jauh, dengan perpindahan yang besar, maka sudah kita pastikan bahwa untuk memindahkan HP ini dengan jauh, maka kita membutuhkan usaha yang besar. Kalau kita hanya memindahkannya sedikit, berarti usahanya kecil. Nah, di sini kita bisa lihat ada kesebandingan ya antara perpindahan dengan usaha. Misalnya pindahnya pengen kecil, ya usahanya juga kecil yang diperlukan. Pengen pindahnya jauh, gitu ya, maka usaha yang dihasilkan juga harus besar. Jadi di sini yang satunya besar, yang satunya juga ikut besar. Yang satunya kecil, yang satunya juga ikut kecil. Biasanya ini kalau dalam fisika kita sebut sebagai sebanding atau berbanding lurus. Jadi kita bisa sebutkan perpindahan sebanding dengan usaha. Yang ini ya, yang satunya besar, yang satunya ikut besar. Perpindahannya jauh, usaha yang dihasilkan juga harus besar. Oke? Sekarang, yang kedua. Misalnya nih, kita ingin menghasilkan usaha yang besar. Ya tentu, kita juga harus menghasilkan gaya yang besar. Misalnya, gayanya kecil. Tentu usahanya juga kecil yang dihasilkan. Kalau gayanya besar, maka usaha yang dihasilkan juga akan besar. Maka di sini juga ada kesebandingan bahwa gaya berbanding lurus dengan usaha. Gayanya besar, usaha yang dihasilkan juga besar. Gayanya kecil, usaha yang dihasilkan juga kecil. Ada kesebandingan ya. Nah, jadi kalau besaran-besaran fisika saling berbanding lurus, maka ditulisnya itu pasti akan sejajar dalam rumus seperti ini. Jadi usaha W sama dengan F dikali perpindahan atau delta X. Itulah rumus untuk menghitung besar usaha. W-nya itu usaha, satuannya Joule, gayanya itu F, satuannya Newton, dan perpindahan atau delta X, satuannya meter. Bisa meter, bisa senti. Cuman kalau yang Ibu tampilkan di PPT, itu merupakan satuan internasionalnya ya. Sekarang kita lanjut ke soal latihan.
supaya tergambar ya harus seperti apa. Coba sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut. Jadi ceritanya ada sebuah benda, masanya 10 kg, berada di atas lantai yang licin. Lalu, benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton. Di sini kita lihat bahwa benda diberikan gaya arahnya ke kanan oleh mobil derek. Ada gaya ya, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Ada gaya, ada perpindahan, dan gaya dan perpindahannya memiliki arah yang sama. Ya, kalau ditarik ke kanan, pasti batunya juga berpindah ke kanan. Ditarik ke kiri, batunya juga berpindah ke kiri untuk kondisi tersebut. Maka kita bisa nyatakan bahwa untuk menghitung usaha, kita gunakan rumus F dikali delta X. F-nya gaya, delta X-nya perpindahan. Di sini F-nya sudah ada nih, 25 Newton. Perpindahannya juga sudah ada, bergeser sejauh 4 meter. Berarti untuk menghitung usaha, tinggal kita kalikan saja gayanya dengan perpindahannya, yaitu 25 Newton dikali 4 meter. Hasilnya 100 Joule. Jadi untuk satuan usaha, biasanya kita gunakan Joule. Oke? Nah, sekarang tadi kita sudah belajar tentang usaha, kita masuk ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang daya. Nah, biasanya kalian itu sering melihat daya pada lampu atau pada mobil, spesifikasi mobil. Kalian tahu kalau misalnya lampu yang wattnya lebih besar, di sini ada dua lampu ya, ada lampu 30 watt dan ada lampu 60 watt. Kita sudah tahu kira-kira mana yang lebih terang, pasti yang 60 watt. Ya, nah, biasanya selain kita lihat daya di lampu, kita juga bisa melihat di spesifikasi mobil. Buat kalian, biasanya cowok-cowok yang suka otomotif, lalu kalian lihat review-review mobil di YouTube, nanti kalian akan dapatkan daya mobil. Misalnya di sini ada mobil Avanza. Di sini mobil Avanza punya daya 97 HP atau horsepower. Oke. Lalu untuk mobil kedua ada Mercedes-Benz C300. Di sini dia memiliki daya 258 HP atau horsepower. Di sini kita bisa lihat lampu yang 60 watt memiliki daya lebih besar. Mobil yang nilai HP-nya 258 memiliki daya lebih besar. Sebenarnya daya itu apa sih? Nah, di sini kita definisikan bahwa daya atau power yang disimbolkan dengan P merupakan jumlah energi yang dikonsumsi dalam setiap satuan waktu. Ya. Nah, untuk menghitung daya, kita gunakan rumus seperti ini. P sama dengan W dibagi T. P-nya daya. Satuannya watt gitu ya, atau joule per second. Sedangkan W-nya adalah usaha. Satuannya joule. Sedangkan yang terakhir T atau time itu merupakan waktu. Satuannya second. Gitu ya. Nah, selain watt atau joule per second, ada juga satuan daya yang lain. Bisa juga PK, bisa juga horsepower, ya. Cuman yang paling sering kita gunakan adalah watt atau joule per second. Oke. Supaya tergambar, ayo kita lihat contoh soalnya. Gitu ya. Di sini ada Ridwan yang mendorong kereta belanja dengan gaya 250 Newton, sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Lalu, waktu yang diperlukan oleh Ridwan untuk mendorong kereta belanjanya adalah 50 second. Ya, lalu di sini kita diminta untuk menghitung dua. Yang pertama, kita disuruh menentukan besar usaha yang dilakukan oleh Ridwan ya, bukan Beni. Yang dilakukan oleh Ridwan untuk mendorong kereta belanjanya. Usaha simbolnya apa? W. Rumusnya apa yang tadi? Gaya dikali perpindahan. Gayanya ada. 250 Newton. Perpindahannya ada. 50 meter. Berarti untuk menghitung usaha, tinggal dikalikan saja 250 dikali 50. Hasilnya 12.500 Joule. Itulah usahanya. Sedangkan untuk dayanya bisa langsung kita hitung dengan rumus
W dibagi T. W-nya usaha, sudah kita hitung di perhitungan sebelumnya, yaitu 12.500. Tinggal dibagi dengan waktu. Waktunya 50 second. Maka didapat bahwa dayanya adalah 250 joule per second atau 250 watt. Ibu tegaskan, nanti kalau kalian menemukan soal, lalu satuan waktunya bukan detik atau bukan second, misalnya menit, jam, atau hari, ibu minta kalian ubah dulu ke second. Ya, tergantung dengan permintaan soal. Cuman paling sering itu biasanya pakai satuan detik, pakai satuan internasional, gitu ya. Jadi nanti kalian pastikan lagi sama pilihan jawabannya dan sesuaikan satuannya. Kalau misalnya di situ jam, berarti dibuat jam. Kalau misalnya di pilihan jawabannya mintanya menit, rubah ke menit. Kalau di pilihan jawabannya minta second, dirubahlah ke second. Kalau esai, kalian bisa bebas. Oke? Nah, tadi kita sudah belajar tentang usaha, sudah belajar juga tentang daya, maka kita barulah belajar tentang pesawat sederhana. Ini bukan berarti pesawat terbang yang sederhana, bukan. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris, pesawat sederhana ini disimbolkan atau diartikan dengan simple machine atau mesin sederhana. Tugasnya apa sih sebenarnya pesawat sederhana itu? Tugasnya adalah memperkecil usaha. Karena kita tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu memiliki banyak pekerjaan yang berkaitan dengan benda. Mengangkat benda, mendorong benda, memindahkan benda, dan lain-lain. Nah, fungsi dari pesawat sederhana ini adalah untuk memudahkan kerja atau memperkecil usaha dengan memodifikasi gerakan dan gaya. Nah, di sini berdasarkan prinsip kerjanya, pesawat sederhana kita bagi menjadi 4 macam, yaitu ada katrol, ada roda berporos, ada bidang miring, dan ada pengungkit atau tuas. Ya. Nah, ini nih yang kalian lihat di layar. Ini merupakan contoh dari katrol. Di sini kalian bisa lihat ada jungkat-jungkit. Nah, ini merupakan contoh dari pengungkit. Lalu di sini kalian lihat ada kapak. Ini merupakan contoh bidang miring. Di sini kalian bisa lihat skrup. Ini contoh bidang miring. Kalau yang ini roda, ini merupakan contoh roda berporos. Dan di sini ada permukaan miring. Ini disebut sebagai bidang miring. Nanti kita akan pelajari lebih detail di slide berikutnya ya. Oke, kita mulai dari istilah-istilah yang penting. Dalam mempelajari pesawat sederhana, di sini ada istilah yang harus kalian tahu. Yang pertama, titik kuasa. Kita bisa simbolkan sebagai K atau TK. Titik kuasa boleh K, boleh TK. Titik ini merupakan titik di mana tenaga manusia diberikan. Misal, nih, ada benda, lalu kita dorong. Ya, dorong benda itu ke bawah. Nah, titik di mana jari ibu berada itu merupakan titik kuasa. Ya. Misal kalian menarik timbaan sumur, di mana kalian memegang tali itu merupakan titik kuasanya. Titik di mana tenaga manusia dikerahkan, itu merupakan titik kuasa. Lalu yang kedua, titik beban. Sebaliknya, berarti kalau titik beban itu merupakan titik di mana beban diletakkan. Misalnya di timbaan sumur, misalnya ya, berarti posisi ember merupakan titik beban. Posisi kita menarik tali itu merupakan titik kuasa. Lalu selain titik beban, ada juga yang disebut sebagai titik tumpu. Nah, titik tumpu ini merupakan titik di mana katrol bertumpu atau bergantung. Tidak hanya katrol, semua pesawat sederhana. Di mana ada titik tumpu, tumpuan, tempat bergantung itu merupakan titik tumpu. Disimbolkan dengan huruf T atau TT. Lalu ada juga yang disebut sebagai lengan kuasa. Nah, kalau lengan kuasa itu sebenarnya merupakan jarak dari titik kuasa ke titik tumpu. Ya. Lalu ada juga lengan beban. Kalau lengan beban merupakan jarak dari beban ke tumpu. Bisa ya? Sedangkan yang terakhir ada yang namanya keuntungan mekanis. Nah, kalau keuntungan mekanis ini disimbolkan dengan KM. Ini merupakan apa sih? Angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Nah, rumus umum untuk keuntungan mekanis adalah ini. KM sama dengan W kecil dibagi F besar, sama dengan LK per LB. W-nya di sini
merupakan weight atau berat. Ya. Sedangkan F di sini merupakan force. Sedangkan LK merupakan lengan kuasa yang tadi. LB-nya merupakan lengan ban. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang bisa kalian lihat ya. Kalian bisa lihat jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu katrol. Kalian sebenarnya sering lihat katrol dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misal pada lift. Ya. Selain pada lift, ada juga di crane, ada juga di sumur, ada juga di alat pancingan, ada juga di tiang bendera. Ya, itu merupakan contoh dari katrol. Yang mana katrol tuh? Yang ini. Nih, kalian bisa lihat katrolnya? Nih, ini katrolnya. Nih, di sini nih bagian katrol. Dan ada di sini. Itu contoh katrol ya. Biasanya dia berbentuk bulat dan ada tempat untuk menyimpan atau memasang tali. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa definisikan bahwa katrol itu merupakan roda yang berputar pada porosnya dan dihubungkan dengan tali untuk mengangkat beban. Contohnya pada sumur, lift, tiang bendera, kren, dan pancingan. Ya, roda berputar pada poros. Itu katrol ya, simple sih. Nah, sekarang kita lihat nih, katrol itu ada banyak jenisnya. Ada 3, ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol ganda. Sebenarnya kita bisa definisikan saja dari namanya. Kalau katrol tetap, maka katrolnya itu posisinya tetap, tidak bisa berpindah. Dari namanya aja. Kalau katrol bebas, maka kita bisa tahu bahwa katrol tersebut dengan bebas bisa bergerak ketika digunakan. Sedangkan kalau katrol ganda, dari namanya nih, udah ada kata ganda, berarti merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, selain dari pengertiannya, kita juga bisa bedakan dari posisi poros, dari posisi tumpu, dari posisi titik beban, dan posisi titik kuasa. Nah, kalau katrol tetap, seperti ini, titik tumpunya itu ada di tengah. Nih, ini titik tumpunya di tengah. Di sini ada titik kuasa, tempat kita menarik benda, dan ada juga titik beban. Nah, di sini titik kuasa ada di tengah. Nah, itu ciri-ciri dari katrol tetap. Ya, titik tumpunya ada di tengah. Sedangkan kalau katrol bebas, gitu ya, namanya juga bebas ya di sini. B, dari huruf B. Maka yang di tengah-tengah adalah TB-nya. Ya, maka kalau misalnya katrol bebas, maka titik bebannya justru yang ada di tengah. Seperti ini. Titik bebannya di tengah, di sini gaya, titik kuasa, di sini titik beban, dan menumpunya di sini, titik tumpu. Ya, jadi kalau misalnya katrol bebas, TB-nya ada di tengah. Nah, kalau katrol ganda, gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Seperti itu ya. Supaya lebih jelas nih, kita lihat perlihatkan gambar dari ketiga katrol. Nih, yang pertama, katrol tetap, titik tumpu di tengah. Tetap, huruf T ya. Jadi, titik tumpunya, huruf T, ada di tengah. Lalu kalau katrol bebas, bebas ya, berarti huruf B. Maka titik bebannya yang ada di tengah. Oke? Itu ya perbedaannya ya, antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, sekarang bayangkan, misal nih, kalian mau memindahkan benda, gitu ya, ke atas dengan cara diangkat. Berat kan? Atau dengan cara ditarik doang, pakai tali. Rasanya sangat-sangat berat. Tapi, dengan adanya katrol, yang tadinya kalian harus mengangkat, kalian tinggal menarik ke bawah, itu lebih mudah. Dibanding kalian mengangkat, itu lebih berat. Karena apa? Kalian harus melawan gravitasi. Tapi kalau misalnya kalian menarik ke arah bawah, maka kalian tidak dihalangi oleh gravitasi. Nah, sekarang setiap katrol itu punya kelebihannya masing-masing. Sekarang kita lihat dulu ya, katrol tetap. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa lihat nih ya, lengan kuasanya nih,
dari kuasa ke tumpuk, dari beban ke tumpuk itu jaraknya sama, ya. Maka kita bisa katakan bahwa nilai lengan kuasa itu sama besar. Maka nilai keuntungan mekanisnya itu 1. Di awal Ibu sudah berikan ya rumus umum keuntungan mekanis, yaitu W per F, atau juga bisa LK per LB. LK-nya adalah lengan kuasa, LB-nya adalah lengan beban. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini lengan kuasanya itu sama panjang dengan lengan beban. Nah, karena sama-sama, nilainya sama, berarti kalau misalnya pembagian nilai yang besarnya sama, pasti hasilnya adalah 1. Kayak 5 dibagi 5, 7 dibagi 7, 100 dibagi 100, hasilnya 1. Nah, jadi kalau keuntungan mekanisnya 1, kita masukkan rumus yang lain yaitu W per F yang Ibu sudah berikan di awal, lalu kita kali silang, maka akan didapat bahwa gaya kuasanya akan sama dengan gaya bebannya. Jadi di sini kalau katrol tetap itu tidak memperkecil gaya kuasa, tapi hanya mengubah arahnya aja. Yang tadinya kita harus mengangkat, jadi menarik ke bawah. Itu ya. Itu untuk katrol tetap. Sekarang kita lihat nih, katrol jenis kedua, katrol bergerak. Nah, sekarang kita lihat ya di sini, kita tahu kalau katrol bergerak itu titik bebannya ada di tengah. Berarti kita sekarang lihat ya, lengan kuasa yang mana? Lengan kuasa itu dari kuasa ke tumpuk, berarti yang ini ya, yang warna hijau. Lalu kalau lengan beban yang mana? Dari beban ke tumpuk yang warna merah. Kita bisa lihat di sini bahwa lengan kuasanya 2 kali lebih besar daripada lengan beban. Maka kita bisa tulis lengan kuasanya 2 kali lengan beban. Nanti kita bakal coret nih yang LB-nya. Seperti ini. Kita coret. Habiskan ya. Maka nilai keuntungan mekanisnya adalah 2. Nah, sekarang kalau kita masukkan rumus keuntungan mekanis yang lengkap, yaitu W per F, kita masukkan nilai keuntungan mekanisnya, yaitu 2, lalu kita kali silang, 2 kali F, 2F. W dikali 1, W. Maka F-nya adalah 1 per 2 W. Nah, maka kita bisa simpulkan nih, kalau kita pakai katrol bebas atau katrol bergerak, untuk mengangkat beban, kita cukup memberikan gaya setengah dari bebannya. Contoh, misalnya nih ya, kita mengangkat beban. Bebannya 100 Newton. Dengan katrol bebas, kita hanya memberikan gaya cukup 50 Newton, lalu benda tersebut bisa terangkat. Misalnya nih, kalau misalnya bendanya 500 Newton, berarti gaya yang kita berikan cukup 250 Newton saja. Jadi tidak terlalu berat dengan adanya katrol bergerak. Jadi katrol bergerak lebih untung ya untuk digunakan daripada katrol tetap. Gitu. Sekarang kita lihat katrol yang ketiga. Katrol ganda. Gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanisnya gampang banget. Sekarang kalian tinggal lihat gambarnya. Ya, ini contoh. Di sini kita bisa lihat ada katrol ganda. Ciri-cirinya apa? Katrolnya lebih dari 1. Ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 katrol. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanis, kita tinggal menghitung jumlah tali yang mengangkat beban. Sekarang kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa tali nih. Ada tali 1, ada tali 2, ada tali 3, ada tali 4, dan ada tali 5. Perbedaannya apa? Tali itu nggak semuanya mengangkat beban ke arah atas. Ada yang ke atas, ada juga yang ke bawah. Untuk tali yang warna biru, yang Ibu beri tanda biru, dia arahnya ke bawah, karena kan itu merupakan tali yang kita tarik. Arahnya ke bawah. Sedangkan untuk keempat tali, sisanya mereka semua mengangkat beban. Ya, bekerja sama mengangkat beban. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwa jumlah tali yang mengangkat beban itu bukan 5, tapi ada 1, 2, 3, 4 yang warna merah saja. Jadi keuntungan mekanisnya ada 4. Nah, nanti kalau kita masukkan rumus lengkapnya, W per F, lalu kita masukkan nilai keuntungan mekanisnya, lalu kita kali silang, 4 kali F, 4F. W kali 1, W. F-nya 1 per 4 W. Maka kesimpulannya, untuk mengangkat beban, kita cukup mengeluarkan gaya 1/4-nya dari beban.
Misal nih ya, ada beban 10.000 Newton. Berarti dengan katrol seperti ini, yang Ibu berikan di gambar, maka kita cukup mengeluarkan gaya seperempatnya aja. Seperempat dari 10.000, berarti 2.500 Newton. Jadi alhamdulillah ada pesawat sederhana. Jadi dengan beban yang berat, kita cukup memberikan gaya setengahnya, seperempatnya, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi itulah tujuan dari adanya pesawat sederhana, untuk memperkecil usaha, ya, untuk memudahkan kerja kita. Seperti itu ya. Itu untuk katrol. Sekarang, untuk jenis yang kedua, ada apa ini? Ada roda gigi atau roda berporos. Biasanya nih, kalian lihat di roda beca, roda sepeda, di gerigi sepeda motor, di mesin-mesin, bahkan di pengsurut kalian sendiri. Nah, fungsinya apa? Untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Bayangkan, kalau misalnya mobil kalian itu terbuat dari ban yang berbentuk kotak. Apakah mudah untuk bergerak? Tidak kan? Maka dari itu, bentuk roda ini memudahkan gerak benda. Untuk memindahkan benda dengan gampang. Itulah fungsi dari roda berporos. Untuk menghitung keuntungan mekanis dari roda gigi atau roda berporos, kita tinggal membagi jari-jari roda dengan jari-jari porosnya. Itulah nilai keuntungan mekanisnya. Lanjut, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana yang ketiga, yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini merupakan permukaan datar yang memiliki sudut terhadap permukaan horizontal. Contohnya tangga. Selain tangga ada juga skrup, baji, gergaji, kapak, paku, pisau, dan jalan di pegunungan. Itu contoh dari bidang miring, gitu ya. Nah, sekarang bayangkan kalau kalian misalnya punya rumah bertingkat dan harus pindah ke lantai 2 dengan cara memanjat atau menaiki tali atau tangganya dibuat tegak gitu ya. Pasti berat. Sulit gitu ya. Maka dari itu adanya tangga ini memudahkan gerak kita supaya kita bisa pindah dari lantai 1 ke lantai 2 dengan mudah. Itu ya. Nah, sekarang juga kita bisa menilai nih, ada tangga yang bagus, ada tangga yang kurang bagus. Tangga yang bagus itu adalah tangga yang landai. Maka kita tidak berat untuk menaikinya. Ada juga tangga yang curam, yang seperti ini. Nah, yang seperti itu gimana? Pasti kalian lebih merasa berat untuk menaiki tangga tersebut. Nah, maka dari itu, tangga juga memiliki nilai keuntungan mekanis. Jadi ada tangga yang bisa memperkecil gaya dengan besar, ada juga yang tidak terlalu membantu. Bisa kita lihat dari apa nih? Dari rumusnya nih. Berarti kalau misalnya kita mau menghitung keuntungan mekanis bidang miring, tinggal bagikan saja panjang tangga dibagi dengan tingginya. Di sini kita ada soal. Di sini ceritanya ada tangga yang panjangnya itu 8 meter dan tingginya 4 meter. Berarti keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh tangga tersebut adalah panjang tangganya 8 dibagi dengan tingginya, yaitu 4. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi semakin panjang tangganya semakin baik. Tapi semakin tinggi tangganya semakin buruk. Di sini kita bisa lihat ya dari rumus. Lihat di sini, L dan keuntungan mekanis ditulis sejajar. Maka berbanding lurus. L-nya besar, maka keuntungan mekanisnya semakin besar. Sekarang kita lihat yang satu lagi, lihat nih. KM-nya di atas, H-nya di bawah. Berarti berbanding terbalik. Berarti kalau misalnya H-nya membesar, maka keuntungan mekanisnya mengecil. Gitu ya. Itulah contoh dari perhitungan keuntungan mekanis untuk bidang miring. Lalu terakhir, ya, jenis pesawat sederhana yang kita pelajari adalah tuas atau pengungkit. Ya, tuas atau pengungkit. Nah, di sini tuas atau pengungkit tersebut juga terbagi menjadi 3 kategori. Kenapa bisa ada 3? Karena berdasarkan variasi letak titik tumpu, titik kuasa, dan titik bebannya. Kayak tadi,
katrol bebas dan katrol tetap. Dibedakan karena perbedaan letak titik tumpunya, titik kuasanya, dan titik bebannya. Sekarang kita lihat dulu nih, tuas jenis pertama. Ada apa aja nih? Ada gunting, ada tang, ya, ada apa nih? Ada klip untuk kertas, ada palu, ya. Nah, kalau di sini, kalau tuas jenis pertama, titik tumpunya ada di tengah. Contoh lihat nih, gunting. Coba kalian perhatikan gunting. Sini ya, gunting. Lihat, titik tumpunya di tengah, titik bebannya di pinggir, titik kuasanya di pinggir. Maka ini termasuk ke tuas golongan 1, tuas jenis pertama. Apanya yang di tengah? Titik tumpunya yang di tengah, P-nya ya. Nah, sedangkan kalau tuas golongan 2, gitu ya, yang di tengah itu adalah bebannya. Ya, nih kita bisa lihat ya, contoh. Kita bisa lihat di sini ada gerobak, ada gagangnya, ada wadah untuk bebannya, dan ada roda. Nah, di sini yang kita pegang merupakan titik kuasa. Yang di tengah ini merupakan tempat beban berada. Di tengah. Ya, sedangkan yang di ujung ini merupakan titik tumpuan dari semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat bebannya ada di tengah. Maka gerobak seperti ini termasuk pengungkit jenis kedua. Oke, sedangkan yang ketiga nih, contoh pinset. Kalau misalnya kalian mau membantu orang tua kalian, misalnya mengambil ubannya, gimana coba? Kalian pasti pencet pinsetnya di sini nih. Nih ya. Kalian pencet pinsetnya di sini. Ini adalah titik kuasa kalian. Dan titik kuasanya ini ada di tengah. Sedangkan titik ubannya di sini. Dan titik tumpunya ada di ujung. Jadi kalau tuas jenis ketiga, titik kuasanya yang ada di tengah. Jadi bisa ya membedakan jenis tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dilihat dari mana? Dari letak titik tumpu, titik bebannya, dan titik kuasanya. Untuk menghitung keuntungan mekanisme pengungkit, bisa kita gunakan rumus ini. W per F, beban per gaya sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Jadi untuk hari ini, sekian materi dari Ibu. Nanti kalian kerjakan LKS-nya secara berkelompok. Nanti dikumpulkan maksimal hari Rabu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Di sini terakhir Ibu ada quotes buat kalian. Ini dari rumus fisika. Rumus apa ini? Dari rumus usaha ya, tapi dibalikan. Jadi di sini delta X atau perpindahan sama dengan usaha dibagi dengan gaya. Kita tahu ya, kalau misalnya rumus fisika ditulis sejajar, berarti berbanding lurus. Berarti misalnya ya, kita ingin ada perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik. Berarti kita butuh usaha yang besar. Ya, butuh usaha yang besar. Dan kalau kita mau merasakan perubahan yang benar-benar signifikan dalam hidup kita, kita kurangi gaya. Karena dia berbanding terbalik. Oke, jadi kalau kita ingin ada perubahan, maka jangan banyak gaya, tapi perbanyak usaha. Sekian pertemuan hari ini, mudah-mudahan membantu kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita belajar tentang syarat keseimbangan benda dan kerja otot.